Ikrop itu apa ikrop? Perhatikan ya. Dari judulnya aja kamu udah tahu apa yang dibahas di bab ini. Babu ma'rifat alamatil ikrop. Alamatil ikrop. Bab mengenal tanda-tanda ikrop. Dari judulnya aja kamu udah tahu. Dari judul babnya. Bab mengenal tanda-tanda ikrop. Mengenal tanda-tanda ikrop. Kamu udah tahu tadi, ujian tadi. Ikrop ada berapa tadi? 4 kan? Ya. Rofa, nasab, khofat, jazam. Masih ada yang belum baca. Udah baca semua belum ma'rifat? Udah. Kamu? Perhatikan ya. Berarti di bab ini kita membahas mengenal tanda rofa apa. Maksudnya apa? Mengenal tanda kalimat itu dirofakan apa saja tandanya. Apa saja tandanya kalimat itu sedang dirofakan. Apa saja tandanya kalimat itu sedang dinasabkan. Apa aja tandanya bahwa kalimat itu sedang dikhofatkan. Apa ada tandanya bahwa kalimat itu sedang disamkan. Nah itu yang kita bahas. Berarti kalau kalimat yang dibina nggak masuk dalam kategori ini. Berarti yang dibahas ini cuma kan yang anti ikrop saja. Pembahasan yang 6 dan fiil yang 2 dan semua huruf nggak masuk dalam ini. Yang masuk dalam ini adalah kalimat yang baik dia isim, baik fiil mudhari atau itu doang. Berarti apa? Isim sama fiil mudhari. Soalnya fiil madhi sama fiil amar dibina nggak masuk dalam kategori ini. Kalimat yang berbentuk fiil amar, kalimat berbentuk fiil madhi nggak masuk dalam ini. Nggak ada dalam pembahasan ma'rifat. Begitu juga isim yang 6 nggak masuk dalam kategori pembahasan ma'rifat. Nama juga mengenal tanda-tanda ikrop. Berarti mengenal tanda kalimat itu dirofakan, kalimat itu dinasabkan, kalimat itu dikhofatkan, kalimat itu dijazmkan. Masing-masing ada tandanya. Sekarang kita masuk ke tanda yang pertama, rofa. Rofa. Bahwa berarti apa? Kalimat itu dirofakan ada berapa tanda? 4. Dhammah, waw, alif. Maksudnya apa ini? Berarti kalimat itu dirofakan bukan karena ini aja. Bukan karena ada tanda gini aja. Enggak. Ini memang tanda intinya. Makanya di setiap tanda masing-masing ada tanda inti. Memang pertanda intinya ini. Kalau dhammah dia, ini namanya dhammah, bukan rofa. Bedakan rofa nama dhammah. Ini dhammah namanya, bukan rofa. Kalau rofa itu mencakup yang ini semua. Bedakan itu dhammah sama rofa. Kalau dhammah baru seperti ini. Kalau rofa kadang-kadang dengan mau contohnya sayyiduna. Ini dirofakan enggak? Ya, dirofakan. Kenapa? Karena ada waw. Nanti akan kita bahas kapan dhammah menjadi tanda rofa, kapan waw, kapan alif, kapan nun. Pokoknya pahami dulu. Kalimat itu sedang dirofakan ada 4 tanda. Bila ada salah satu dari 4 ini, maka pahamilah bahwa itu sedang dirofa. Dan masing-masing ada ranahnya. Dhammah kapan dia menjadi tanda rofa? Yang pertama pada isim mufrad. Pada apa? Isim mufrad. Maksudnya apa ya? Berarti setiap apa itu isim mufrad? Kalimat yang menunjukkan satu. Berarti kalau isim mufrad sedang dirofakan, rofakanlah dia dengan dhammah. Menjadi apa bacanya? Zaidun. Kalau isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim menunjukkan satu. Babun apa babun? Satu pintu. Sudah. Masjidun. Satu masjid. Berarti pokoknya pahamilah bahwa isim mufrad kalau dirofakan, pertanda rofanya apa? Dhammah. Yang kedua apa? Jamak taksir. Maksudnya apa ini ya?
Kalau jamak taksir sedang dirofakkan leha dengan dom. Sekarang apa itu jamak taksir? Lapas jamak, tahu lapas jamak apa itu jamak? Banyak. Maksudnya apa? Lapas yang menunjukkan banyak dan telah berubah dari bentuk mufradnya. Berarti ada 2 poin definisi ta'rif jamak taksir. Lapas menunjukkan banyak dan berubah dari bentuk mufrad. Karena kalau kau bilang nanti soalnya apa? Ada banyak yang salah paham itu. Jamak taksir katanya lapas menunjukkan banyak. Banyak. Banyak yang lapas menunjukkan banyak. Jamak muannas zakar salim, jamak muannas salim, semuanya menunjukkan banyak tuh. Berarti apa? Yang membedakan antara jamak taksir dan jamak yang lain kan jamak bermodel-model. Ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir. Nah, itu begitu. Model jamak yang begitu. Nah, yang membedakan jamak taksir dengan yang lainnya, jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim, kalau jamak taksir berubah dari bentuk mufradnya. Contoh, arti rojulun, apa arti rojulun? Laki-laki. Jamak taksirnya apa? Berubah enggak? Berubah enggak bentuknya? Itulah maksud jamak taksir. Lapas menunjukkan banyak, apa arti rojulun? Laki-laki. Rijalun beberapa? Laki-laki. Nah, lapas menunjukkan banyak dan telah berubah dari bentuk mufradnya. Berbeda nanti kalau yang muzakkar salim, nih Zaidun. Kalau yang muzakkar salim nanti menambahkan waw dan nun, menjadi apa? Zaidun. Zaiduna. Berubah nggak dari mufradnya? Nggak berubah. Nggak berubah sih, utuh. Cuma ada tambahan doang. Utuh nih, Zaid. Berarti nggak jamak muannas salim. Contoh muslimun. Apa jamak muannas salimnya? Muslimati. Muslimatu. Muslimun menjadi apa? Muslimatun. Ada nggak perubahan dari bentuk mufradnya? Nggak ada, cuma ada tambahan alif entah aja. Nah, yang membedakan jamak taksir dengan 2 jamak yang lain itu adalah ada perubahan. Perubahan dari bentuk mufradnya. Pokoknya berarti apa? 2 bingkai. Ta'rif jamak muzakkar salim itu ada 2 poin, ada 2 bingkai. Ada 2 poin. Yang pertama apa? Menunjukkan banyak. Yang kedua apa? Telah berubah dari bentuk mufradnya. Telah berubah dari bentuk mufradnya. Lapas menunjukkan banyak telah berubah dari bentuk mufradnya. Nah, perubahan jamak taksir itu ada 3 model. Yang pertama ada jamak taksir apa namanya? Nukson. Apa maksud nukson? Berkurang. Contohnya nih. Rasulun. Apa arti rasulun? Seorang rasul. Jamak taksirnya apa? Rusul. Ada nggak perubahan di sini? Ada. Apa perubahan apa? Berkurang hurufnya. Di sini apa huruf kan? Ro, sin, waw, lam. Di sini juga berapa? 3. Ro, sin, lam. Itu namanya jamak taksir nukson. Berubah dari bentuk apa namanya? Berubah dari bentuk mufradnya dengan perubahan berkurang hurufnya. Apa arti rasulun? Seorang rasul. Rusulun apa artinya? Beberapa. Itu nukson. Yang kedua apa? Ziyadah. Contohnya nih. Rojulun. Apa jamak taksirnya? Rijalun. Berubah nggak? Berubah. Perubahannya apa? Bertambah. Ada perubahannya cuma bertukar baris. Asadun. Apa arti asadun? Seekor singa. Jamak taksirnya apa? Usudun. Ada nggak perubahan? Ada. Ada perubahan. Namun perubahan di mananya? Di barisnya, di harokatnya. Asadun. Jamak taksirnya apa? Usudun. Asadun seekor singa, usudun beberapa sih. Perubahan dari siapa? Baris. Maka jamak taksir ada berapa? 3. Nukson, ziyadah, ini namanya tabadul syakar. Bertukar barisnya. Loh, ayah jamak taksir kalimat itu kayak mana ya? Bisa nggak dibuat-buat? Nggak bisa. Contoh baitun, apa jamak taksirnya? Nggak bisa kamu buat-buat. Jangan kamu bilang biatun. Jangan kamu bilang apa? Buyutun. Enggak. Beda apa? Jamak taksir samai. Apa itu samai? Udah ada ketentuan dari orang Arab. Maksudnya apa? Di saat mereka ada kalimat mufrad, udah mereka bikin jamaknya. Itulah yang kita dengarkan. Berarti apa? Gimana kamu mengetahui jamak taksir kalimat? Harus lihat kamus. Untuk mengetahui jamak taksir kalimat, harus lihat kamus. Contoh kolamun. Nggak bisa dibanding-bandingkan. Nggak bisa kamu terka-terka jamak taksirnya. Harus lihat kamus. Ataupun kamu udah banyak sering baca, sehingga udah kamu tahu apa tuh? Aklam. Ada berapa kolam. Kolamun jamak taksirnya apa? Aklam.
Lisanun, lisan. Lidah. Apa yang tafsirnya? Alsinah. Makanya tuh. Pokoknya apa? Jamak taksir itu adalah nggak bisa dibuat sama dia. Maksudnya apa? Udah ada dibuat orang Arab ketentuannya. Maksudnya ini kalimat ini jamak taksirnya ini. Ini kalimat ini jamak taksirnya ini. Nggak ada patokan tertentu. Nggak ada patokan. Nggak ada patokan tertentu. Berarti harus kamu. Emang kita sanggup ayah melihat kamu semua jamak isi? Iya, emang bisa. Ya, kenapa? Karena kita bilang bahasa kita punya itu bahasa pasaran. Nanti kalau kita udah tahap praktek, setiap mufrad yang kamu ketahui usahakan kamu hafal. Karena apa? Karena nggak banyak kosakata yang dipakai di kelas ini. Itu tuh yang sudah putar. Kayak bahasa kita itu. Hafal aja apa ini sih udah habis kan bahasa Indonesia. Juga nanti bahasa kita seperti itu. Bahasa pasaran semua. Udah kamu tahu jamak tafsirnya. Sering ketemu. Sering diulang-ulang. Jadi kebanyakan di antara kalian itu biasanya itu Pak tidak mengikuti apa namanya itu yang ayah bilang itu apa mufrad yang baru kamu kenal bisa kita baca ini usahakan langsung nempel. Kenapa? Karena nanti akan datang di halaman berikutnya nggak pas itu kamu nggak usah lagi lihat kamu karena kamu udah tahu artinya seperti itu. Nantilah saya praktek nanti masuk tahap praktek kita. Nah itulah jamak taksir ya. Beda Pak kesimpulannya apa? Setiap lapas jamak taksir rofakanlah dia dengan apa? Isim mufrad jamak taksir. Yang ketiga apa? Jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Lapas menunjukkan banyak perempuan. Caranya kayak mana membuatnya? Menambah alif dan ta. Kalau ini ada ketika ada disebut buat. Enggak harus dilihat kamu. Contoh muslimun apa jamak muannas salimnya? Muslimatun. Jawalun HP apa jamak muannasnya? Jawalatun. Nah. Syajaratun bisa dibuat kalau ini. Nggak harus lihat kamus jamak muannas salim. Udah. Masjidun. Masjidatun. Maktabatun. Alif dan warokotun. Nah itu. Kalau yang mulai saya mesti buat menunjukkan banyak perempuan dengan menambah dan tadi Ya. Berarti apa? Setiap jam muannas salim ketika rofa kala dengan dom. Yang ketiga apa? Yang keempat apa terakhir? Fi'il mudhari. Apa fi'il mudhari ke mana? Lam yattasil bi akhiri syai'un. Contoh yansul. Perhatikan ya. Nasoro, apa bilangnya? Nasoro, fi'ilnya apa ya? Ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari daripada nasoro. Ada enggak dia nilai tambahan? Wow, nun, gak ada. Ori dia. Apa tuh fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih? Perhatikan ya, berarti apa? Kalau ada fi'il mudhari yang tidak ada tambahan di akhir, baik alif tambahan di fi'il mudhari di akhir cuma 3 kemungkinan. 4. Alif tasniyah, waw jamaah, ya bu anas lil mukhatabah sama niswah. Tambahan yang ada fi'il mudhari cuma 4. Nanti akan datang waktu kita belajar sorab nanti. Waktu belajar sorab. Datang nanti. Alif tasniyah, waw jamaah, yang mana semua khotbah dan niswah. Nanti akan datang di saat belajar sorab nanti. Itu. Berarti apa? Kalau enggak tambahan yang 4 itu surat yang 4 berarti fi'il mudhari yang enggak tambahan. Berarti kalau dia sedang rofa kala dengan apa, Dom? Loh. Ayah, bagaimana kita mengetahui fi'il mudhari sedang rofa? Jelas sekarang. Perhatikan. Ini yang beberapa hal ini. Kalau udah baca beberapa hal juga. Perhatikan. Ini kamu tahu dirofakan. Kenapa kamu tahu dirofakan? Karena tidak ada amil nasab di awal atau amil jasam. Pokoknya setiap fi'il mudhari yang tidak dimasukkan amil nasab atau amil jasam, pahamilah dia itu sedang dirofa. Apa itu amil nasab? Yang 10. An, lan, dan, lam, ta. Apa itu amil jasam? Yang 18. Lam, lamma, alamul amri, wa du'a, la, findahi, wa du'a, in, ma, man, ma, isu, yang sampai akhir. Betul.
Kalau tidak ada di akhir salah satu yang itu di ini, berarti itu sedang dirofakkan. Paham nggak? Berarti apa pertanda rofaknya? Domma. Berarti apa? Gimana maksud kamu ya? Berarti kalau kamu membarisi fi'il mudhari yang tidak ada di akhirnya tambahan dan tidak dimasukkan dengan nasab al-jazm, apa dah? Dirofakkanlah dengan domma. Kalau istilah rofak, berarti kan? Rofak dengan domma. Titik. Nah, terus gimana ya yang ada huruf illatnya? Kan belum bahas kemarin waktu babu di huruf itu. Di situ sebenarnya kemarin karena waktu ada yang mau sekolah di antara kalian. Nih perhatikan ya. Contohnya ya da'u. Loh, kan ini rofa ya. Kenapa rofa? Kadang-kadang nasab al-jazm. Yakhsha. Bilang sama dia, taruh di apa dia? Di teras saja. Yakhsha. Ya da'u. Terus apa lagi ya? Perhatikan, ini huruf apa nih fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf illah. Perhatikan ya. Perhatikan. Yakhsha, yarmi, yada'u. Ayah kemarin menjelaskan ini. Loh gimana kamu? Ayah berarti barisnya yada'u. Enggak. Fi'il mudhari disembunyikan ikrobnya di saat bersama dengan huruf illah. Ini ketiga roba enggak nih? Ketiga roba enggak? Iya ketiga roba. Kenapa? Karena enggak ada yang menasab, enggak berjasa. Berarti apa? Domahnya mana yang disembunyikan? Berarti ini domahnya sih disembunyikan. Enggak, jangan kau bilang ya da'u, enggak. Jangan kau bilang ya sya'u, enggak ada. Jangan kau bilang yarmi, enggak. Disembunyikan. Pokoknya apa? Fi'il mudhari ketika rofa. Fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf illat ketika rofa. Fi'il mudhari, ulangi. Fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf ketika rofa disembunyikan ikrobnya semuanya. Enggak nampak rofaknya. Yada'u, yakhsha, yarmi. Enggak nampak. Asalnya itu yada'u, yakhsha'u, yakhsha'u, yarmi. Udah. Namun kalau ketika nasab, contoh. Lan, masuk lan umpamanya. Nih. Yang disembunyikan cuma ini, alif. Jika huruf illatnya alif yang disembunyikan. Berarti bersih gimana ini? La yada'u. Ini apa? La yarmi. Ada situ catatan, ada situ. Sudah ada situ catatannya. Ini maksudnya penjelasan yang catatan yang situ. Terus kalau ketika jazm gimana ya? Semuanya dinampakkan. Kenapa nampak? Karena membuang semuanya. Ada nggak perubahan sini? Iya. Lam yada'u, lam yakhsha, lam yar. Berarti kesimpulannya apa? Fi'il mudhari yang akhirnya huruf illat disembunyikan ikrobnya ketika rofa, baik huruf illatnya waw, alif, ya. Dan disembunyikan ketika nasab di saat huruf illatnya alif. Titik. Lainnya itu nampak. Karena tadi kamu bilang bahwasanya ikrob masuk ke fa'il cuma 3, rofa, nasab, jazm. Makanya tuh bilang kamu bisa baca harus setengah paham kamu, harus setengah hafal supaya nyambung ini semua. Itulah gunanya itu kalau baca-baca sebelumnya supaya nyambung, nggak bingung kamu. Sayang kalau kamu bingung. Saya udah bilang usahakanlah kamu bisa menjelaskan seperti yang menjelaskan. Malahan kalau bisa lebih hebat dari itu. Kan gitu target kamu. Itulah target seorang murid seperti itu. Saya harus bisa menjelaskan lebih detail ketimbang guru saya. Harus seperti itu sebenarnya. Itu kalau kayak gitu pemikiran seorang murid itu akan berhasil insyaallah. Enggak harus ini doang setiap mata pelajaran. Saya harus bisa menjelaskan lebih detail, lebih jelas, lebih transparan daripada guru saya. Berarti rahmatnya udah berhenti. Akhirnya tadi janji ya kalau masih turun hujan nggak pergi di sekolah. Mau berlanjut kita. Tapi tidak apa-apa. Nanti malam insya Allah kita lanjutkan. Semuanya sampai bulu hal. Nanti malam. Karena malam lebih banyak waktu kita malam karena ada yang sekolah. Kalau sedang nggak ada sekolah, kita bisa sampai jam 7 sampai 8 bisa.
Dan juga memang sekarang kalau sebenarnya subuh itu cepat, biasanya karena kan sekarang subuh lama kan, sampai tengah 6 subuh. Sebelumnya jam 5, jam apa? Jam tengah 5. Biasanya itu banyak juga waktu subuh. Ini karena waktu sekarang lagi agak cepat, agak lama waktu. Makanya waktu subuh itu agak dikit kita. Namun di waktu malam banyak, sampai tengah 9. Nanti malam pokoknya kita hatam sampai 1 paket babul afal. Insya Allah. Baca-baca kamu. Berarti akan datang ini, jangan dihapus ini. Bau alif. Bau alif. Sudah. Allah Ta'ala. Iya, ujian sama.